Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 17 Oktober 2022 merupakan peringatan wajib Santo Ignatius dari Antioquia, Uskup Martir. Bacaan dibawakan oleh Felicita Zahara, Mazmur dilantunkan oleh Agustinus Ronald, dan renungan ditulis oleh Innocentius Henry. Selamat menekuni sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang kekal dan kuasa, terima kasih atas hari yang baru ini. Kami mau mendengarkan sabdamu yang senantiasa menuntun langkah hidup kami. Anugerahkanlah kepada kami karunia untuk selalu membuka hati dan pikiran kami memahami sabdamu hari ini dengan rendah hati. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Bab 2 ayat 1 sampai dengan 10. Saudara-saudara, kalian dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosamu. Kalian hidup di dalamnya karena kalian mengikuti jalan dunia ini, karena kalian mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang kini bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara orang-orang durhaka itu, ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging, serta pikiran yang jahat. Jadi pada dasarnya, kita ini orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti yang lain itu. Tetapi terdorong oleh kasih-Nya yang besar, yang telah dilimpahkan kepada kita, Allah yang kaya dengan rahmat telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati karena kesalahan kita. Jadi kalian diselamatkan berkat kasih karunia. Di dalam Kristus Yesus itu, Allah telah membangkitkan kita juga dan memberi tempat di surga bersama dengan Dia. Dengan demikian Allah bermaksud di masa yang akan datang menyatakan kasih karunia-Nya yang berlimpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab berkat kasih karunia kalian diselamatkan oleh iman. Keselamatan itu bukanlah hasil usahamu, melainkan pemberian Allah. Jadi keselamatan itu bukanlah hasil pekerjaanmu. Maka jangan sampai ada yang memegahkan diri. Sebab sesungguhnya kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhanlah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi.
Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Tuhanlah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Tuhanlah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Tuhanlah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Masuklah ke pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Tuhanlah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 12, ayat 13 sampai dengan 21. Sekali peristiwa, Yesus mengajar banyak orang. Salah seorang dari mereka berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan daku." Tetapi Yesus menjawab, "Saudara, siapa yang mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu." Kemudian ia menceritakan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Sebab aku tidak punya tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar, dan
Aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum serta barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi Allah bersabda kepadanya, "Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu? Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Mencari kekayaan sejati. Renungan dibawakan oleh Innocentius Henry. Dalam banyak misa requiem yang saya hadiri, pastor yang memimpin misa selalu mengatakan bahwa dalam hidup hanya ada satu yang pasti, yaitu kematian. Terlebih di puncak masa pandemi COVID-19, kematian terasa sangat jelas dan dekat, bisa menghampiri siapa saja dan kapan saja. Di zaman modern ini, manusia dengan segala pengetahuan dan kemampuan selalu cenderung mencari kepastian untuk keberlangsungan hidupnya. Manusia mencari kemungkinan hidup di planet Mars, mengusahakan rekayasa genetik untuk memperpanjang umur. Itu adalah beberapa contoh bagaimana mereka mengejar dan menuntut kepastian dalam hidup. Namun dalam menghadapi kepastian mengenai kematian, manusia termasuk saya cenderung menghindar, takut, dan khawatir. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang kaya yang hanya fokus kepada dirinya sendiri. Orang kaya ini hanya berkata kepada dirinya sendiri, dan orang yang ada di dalam pikirannya adalah dirinya sendiri. Apakah yang harus kuperbuat? Sebab aku tidak punya tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi Allah bersabda kepadanya, "Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu." Jika demikian, untuk apakah segala harta benda dan kebanggaan hidup yang ditimbun? Seperti Santo Paulus juga mengingatkan kita hari ini bahwa kita sudah mati karena dosa kita, tapi sekarang kita diberikan kesempatan hidup oleh karena kasih karunia Allah yang telah menghidupkan kita bersama Kristus. Kekayaan terbesar yang harus kita timbun adalah iman kepada Kristus
yang menyelamatkan kita dari kematian untuk memperoleh hidup kekal. Dan keselamatan itu bukanlah hasil usaha kita, melainkan pemberian Allah. Jadi, keselamatan itu bukanlah hasil pekerjaan kita, maka jangan sampai ada yang memegahkan diri. Sebab sesungguhnya kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Yang perlu kita lakukan adalah jawaban iya atas bimbingannya. Sehingga ketika pada waktunya kita dipanggil kembali oleh Tuhan, kita tidak akan bertanya seperti orang kaya tersebut, "Bagi siapakah nanti apa yang telah kusediakan itu?" Pada saat itu, kita semua ingin menggapai kematian dengan kebahagiaan, sama seperti Santo Yosef yang menurut tradisi meninggal dengan penuh kebahagiaan karena ditemani oleh Yesus dan Bunda Maria yang mengasihinya. Itulah teladan bagi kita semua, yaitu suatu kematian yang sungguh indah karena meninggal sebagai seorang teman dari Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa pemberi hidup, kami sungguh bersyukur bahwa kami yang mati karena dosa kini hidup bersama Kristus. Tambahkanlah dan kuatkanlah tekad kami untuk selalu meneladani putra-Mu, Yesus Kristus, dalam perjalanan sementara kami di dunia ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.